selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Jejak Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Aceh, yang terkenal dengan perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara dan perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya di Banda Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kekuatan regional utama pada abad ke-16 dan ke-17 sebelum mengalami periode penurunan yang panjang. Cikal bakal menjadi kerajaan Aceh bermula dari adanya kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri. Pada tahun 1059 hingga 1069 Masehi, tentara Cina menyerang kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, kerajaan Perlak sebagai sekutu dari kerajaan Indrapurba mengirimkan 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Merajohan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Merajohan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Selain itu, Mirah Johan yang bergelar Sultan Alaeddin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di kerajaan Indrapurba. Kemudian kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Dalam perkembangannya, Sultan Ali Muhayyad Shah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhayyad Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkannya di bawah naungan Kerajaan Aceh. Selain itu, Sultan Ali Muhayyad Shah berjasa dalam melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang tiba di Malaka. Oleh sebab itu, Sultan Ali Muhayyad Shah membentuk angkatan laut dan angkatan darat. Kemudian juga membuat dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 12 Zulhijjah sekitar 17 Agustus 1530 Masehi. Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1530 hingga tahun 1539 Masehi. Tak berlangsung lama pemerintahannya, akhirnya kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, anak dari Sultan Muhayyad Shah. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Aceh mengalami penyerangan oleh Portugis yang dibantu oleh kerajaan Johor, Perak, dan Pahang yang saat itu sedang memusuhi Aceh. Penyerangan terus dilakukan hingga wafatnya Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian kepemimpinan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Husain Ali Riayat Shah. Sultan Husain Ali Riayat Shah melakukan penyerangan terhadap Malaka yang diduduki Portugis dengan 7.000 tentara dan 90 armada kapal. Pasukan Aceh berhasil membakar Malaka bagian selatan. Namun penyerangannya ini dikatakan sia-sia saja sebab Malaka bertahan dan semakin memiliki tekad untuk membumi hanguskan kerajaan Aceh. Kemudian Sultan Husain Ali Riayat Shah digantikan oleh anaknya, Sultan Muda. Ia dinobatkan saat usianya masih belia. Setelah menjabat kurang lebih 7 tahun, Sultan Muda dikabarkan wafat dan mengakhiri masa pemerintahannya. Oleh sebab itu, ia hanya dianggap sebagai Sultan Bayangan karena hanya memerintah dalam waktu yang singkat.
Oleh karena itu, kepemimpinan kerajaan Aceh dialihkan pada Sultan Sri Alam, anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah. Dikisahkan bahwa Sultan Sri Alam sangatlah kejam, hingga akhirnya wafat karena dibunuh dalam waktu pemerintahan yang sangat singkat. Selanjutnya, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Zain al-Abidin. Namun sayangnya, tak berlangsung lama dalam memerintah. Sultan Zain al-Abidin turun dari tahtanya karena dinilai sangat kejam. Pada masa inilah Aceh mengalami krisis dinasti, hingga akhirnya Sultan Alauddin Mansur Shah dijadikan pemimpin. Ia adalah anak dari Sultan Ahmad dari Kerajaan Perak. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Alauddin Mansur Shah harus dihadapkan oleh Kerajaan Johor yang ingin menyerang Aceh. Waktu yang genting sekaligus krisis dinasti dalam masalah internal Aceh membuat Sultan Alauddin Mansur Shah tak bisa membendung serangan dari luar. Hal ini mengakibatkan kekalahan yang dialami serta armada Aceh yang berhasil dihancurkan Portugis di depan Kedah. Kemudian Sultan Alauddin Mansur Shah wafat karena dibunuh oleh prajuritnya sendiri, yaitu Sri Pada. Masa kepemimpinannya diteruskan oleh Sultan Buyong pada tahun 1586 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Buyong melakukan perdamaian dan mengajak Kerajaan Johor untuk bersatu. Tak lama setelah itu, Sultan Buyong pun wafat dan digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil. Saat Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil menjabat, banyak buku-buku yang diterbitkan, yaitu karya sastra Melayu, diantaranya seperti Mirat Al-Mukminin karangan Samsudin, kemudian ada Mahkota Para Raja karangan Bul Hari Al-Johari. Setelah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Ali Riayat Shah. Namun pada masa pemerintahnya terjadi banyak masalah yang dialami oleh kerajaan Aceh. Waktu itu Aceh mengalami krisis pangan hingga banyak menyebabkan rakyat kelaparan. Selain itu, Portugis juga menyerang Aceh secara tiba-tiba dengan armada Martin Afonso. Akhirnya masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu sepupu dari Sultan Ali Riayat Shah. Masa kepemimpinannya yang begitu gemilang, kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda berhasil menduduki wilayah timur seperti Pasai, Pedir, Deli, Aru. Sedangkan wilayah barat ia menguasai Dia, Labu, Singkel, Priaman, dan Padang. Tak hanya itu saja, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menaklukkan negara-negara luar di semenanjung Melayu seperti Johor, Pahang, Perak, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda juga berhasil meneruskan perjuangan melawan Portugis sekaligus menguasai jalur perdagangan sebelah barat. Ia memimpin kerajaan Aceh selama 29 tahun dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa hingga mendapat julukan Marhum Mahkota Alam. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.